Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini Bu Lia akan menjelaskan tentang besaran pokok. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu besaran dan satuan. Kalian masih ingat apa itu arti besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan adalah ukuran yang menyatakan banyaknya besaran. Kemarin sudah kita singgung bahwa besaran itu dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran pokok ini dibagi menjadi 7, di mana besaran ini yang akan menurunkan atau sebagai dasar untuk pembuatan besaran turunan. Nah, besaran pokok ini kalian harus menghafalkannya. Apa saja besaran pokok itu? Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Satuan internasionalnya meter. Sedangkan alat ukurnya berupa mistar, mikrometer skrup, jangka sorong. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Satuan internasional dari massa adalah kilogram. Sedangkan alat ukur dari massa adalah neraca. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Satuan internasional waktu adalah sekon. Sedangkan alat ukur waktu contohnya adalah stopwatch, jam, dan kalender. Besaran pokok yang keempat adalah suhu. Satuan internasional dari suhu adalah Kelvin, di mana alat ukur suhu adalah termometer. Besaran pokok yang kelima adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya satuan internasionalnya adalah kandela. Besaran pokok yang keenam adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik satuan internasionalnya adalah ampere, sedangkan alat ukurnya adalah ampere meter. Besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah watt. Satuan internasionalnya adalah mol. Dari 7 besaran pokok tadi yang akan kita bahas lebih lanjut adalah panjang, massa, dan waktu. Yang adalah besaran pokok yang menyatakan jarak antara dua titik. Panjang satuan internasionalnya tadi adalah meter. Sedangkan satuan yang lainnya contohnya adalah sentimeter, hektometer, kilometer, mikrometer, dan sebagainya. Sedangkan alat yang bisa dipakai untuk mengukur panjang contohnya adalah mistar, penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Untuk menyatakan satuan dari satuan satu ke satuan yang lain, untuk lebih memudahnya kita menggunakan tangga konversi panjang. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu maksud dari panjang, tangga konversi, dan alat ukurnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pokok panjang. Panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Satuan dasar SI-nya meter. Contoh yang termasuk besaran panjang adalah jarak, tinggi, diameter. Satuan panjang diturunkan dari 1 meter standar. Untuk mengubah dari satu satuan ke satuan yang lain, lebih mudah biasanya menggunakan tangga konversi panjang. Seperti ini. Panjang satuan dasarnya meter, jadi biasanya nanti dalam pengukuran semua akan dikonversi ke meter. Bagaimana cara penggunaannya? Ketika turun satu tingkat,
dikali 10. Ketika naik 1 tingkat dibagi 10. Contoh penggunaan, 1,5 meter mau dijadikan milimeter. Meter ke milimeter, dia turun tangga berapa kali? 3 kali, sehingga dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000. Berarti 1,5 kali 1000 mm. 1500 mm. Contoh lain, dari sentimeter diubah ke meter. Sentimeter ke meter naik 2 tingkat. Sehingga dikali 10 pangkat negatif 2 atau artinya dibagi 10 pangkat 2 atau dibagi 100. Sehingga hasilnya 3,2 dibagi 100. 0,032. Alat-alat ukur panjang. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Mistar biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjang. Skalanya 1 mm. Ketelitiannya 0,1 cm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang hewan kecil, ketebalan pipa, diameter luar dan dalam sebuah pipa. Jangka sorong lebih teliti dari penggaris karena ketelitiannya hingga 0,01 cm. Pada jangka sorong punya 2 skala, skala utama dan skala nonius. Disinilah letak skala utama, sedangkan skala nonius terletak di bagian sini. Bagaimana cara pengukurannya? Contohnya, di sini ada sebuah kotak yang diukur pakai jangka sorong. Hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat, di sinilah letak skala utama. Yang di sini letak skala nonius. Kita lihat skala nonius nolnya letaknya di sini. Berarti untuk skala utama kita membacanya sampai di sini. 2,2. Berarti skala utamanya 2,2 cm. Untuk skala nonius, kalian cari garis yang berimpit. Kita lihat. Yang berimpit di sebelah sini. Inilah skala nonius. Berapa ukurannya? 4. Berarti skala noniusnya dalam senti 0,04 cm. Berarti jumlah pengukurannya adalah 2,2 cm ditambah 0,04 cm. 2,24 cm. Alat ukur yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis. Contohnya diameter kawat, tebal uang logam, tebal kertas, dan benda-benda lain yang berukuran kecil. Mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong, di mana ketelitiannya adalah 0,01 mm. Pada mikrometer sekrup juga mempunyai skala utama dan skala nonius. Skala utama ditunjukkan di bagian sini, skala nonius di bagian ulirnya sini. Ya. Contoh cara pengukuran. Ada sebuah kelereng diukur dengan mikrometer sekrup, hasilnya seperti ini. Disinilah letak skala utama, yang sebelah sini letak skala nonius. Kalian lihat skala utamanya adalah di bagian 3. Nah, ternyata di bawah 3 masih ada strip. Itu artinya skala utamanya 3,5 mm. Sedangkan skala nonius kita cari garis yang berimpit sebelah sini. Berapa dia? 12. Berarti menulisnya 0,12 mm. 2 angka di belakang koma. Berarti totalnya adalah
3,5 mm ditambah 0,12 mm, 3,62 mm. Contoh lain, kalian lihat skala utamanya. Di bawah skala utama tidak ada strip. Ini artinya dia 15,0. Sedangkan yang berimpit di sebelah sini menunjukkan angka 1, 2, 3. Kita menulisnya 0,03 mm, 2 angka di belakang koma. Ya, sehingga hasil pengukurannya 15,0 mm ditambah 0,03 mm. Ingat cara penambahan berkoma, komanya diurutkan seperti ini. Nah, sehingga totalnya adalah 15,03. Nah, demikian tadi pengertian tentang panjang, satuan, dan juga alat ukur untuk panjang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang massa. Massa adalah banyaknya partikel yang terkandung di dalam benda. Satuan dari massa adalah kilogram. Sedangkan satuan-satuan yang lain contohnya adalah gram, ton, kuintal, dan sebagainya. Untuk mempermudah, kita juga bisa menggunakan tangga konversi massa. Sedangkan alat untuk mengukur massa adalah neraca. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian massa, alat ukurnya, dan tangga konversi massa, mari kita saksikan video berikut ini. Tangga konversi massa. Tadi massa satuan dasarnya kilogram. Jadi biasanya pada pengerjaan soal-soal nanti satuan itu dikonversikan ke kilogram. Contoh penggunaan tangga konversi massa seperti ini. Misalkan setengah kilogram diubah ke desigram. Kilogram ke desigram turun 4 kali, berarti dikali 10.000. Atau sebaliknya dari gram ke kilogram. Gram ke kilogram naik 3 tingkat, berarti dibagi 1000. Itulah penggunaan tangga konversi massa. Alat ukur massa. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan. Ini beberapa neraca yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengukuran massa. Sebuah benda ditimbang dengan neraca 3 lengan, hasilnya seperti ini. Cara pengukurannya ini tinggal kita jumlahkan semua. 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram di sini. Berarti totalnya 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram. 479,4 gram. Contoh lain. Nah, berapa massa P di sini? Berarti massa P di sini adalah 1 kg ditambah setengah kilogram ditambah 50 gram. Karena satuannya berbeda, kita konversikan ke satuan yang paling kecil agar mudah perhitungannya. Semua kita ubah ke gram. 1 kilogram itu 1000 gram. Setengah kilogram itu 500 gram, sehingga kita total semuanya 1000 gram ditambah 500 gram ditambah 50 gram, 1550 gram. Nah, demikian tadi adalah pengertian tentang massa, satuan dalam massa, dan juga alat ukur massa. Untuk selanjutnya kita akan membahas besaran pokok yang ketiga, yaitu waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian. Satuan internasional dari waktu adalah sekon. Sedangkan alat ukur dari waktu contohnya adalah kalender, jam, dan stopwatch. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian waktu, satuan-satuan waktu, dan cara mengukur waktu, mari kita saksikan video tentang waktu berikut ini. Waktu.
Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan dasarnya adalah detik atau sekon. Ini beberapa konversi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur waktu biasanya menggunakan jam, baik jam dinding, jam tangan, jam pasir, jam matahari, bahkan juga bisa menggunakan stopwatch. Contoh penggunaan stopwatch seperti ini. Nah, pada stopwatch itu ada bagian menunjukkan menit dan bagian menunjukkan detik. Bagian menunjukkan menit itu di sebelah sini, sedang sini bagian detiknya. Kalian lihat berapa menit? Kita lihat jarumnya di sebelah sini. Kita lihat angka skalanya. 20 menit. Sedangkan yang sebelah sini jarumnya menunjukkan ini 30 detik. Jadi stopwatch ini menunjukkan 20 menit ditambah 30 detik. Kita samakan satuannya ke detik semua biar lebih mudah. Berarti 1200 detik ditambah 30 detik. 1230 detik. Demikian tadi anak-anak besaran-besaran pokok yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian paham dan sampai jumpa lagi.